matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dari program linier, yaitu menentukan nilai optimum dari soal cerita. Ya, seperti apa penjelasannya? Simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip ya, agar kalian benar-benar paham. Nah, adik-adik, untuk aplikasi dari program linier dalam hal ini menentukan nilai optimum dari bentuk soal cerita, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, susunlah model matematikanya, gitu ya. Jadi dari soal cerita kita sederhanakan dengan membentuk model matematikanya. Nah, caranya gimana? Kita bisa membuat tabel untuk menyederhanakannya. Jadi nanti kita susun bentuk fungsi kendalanya, kemudian bentuk fungsi tujuannya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, gambarkan daerah penyelesaiannya. Dari fungsi kendala atau model matematika yang kita dapat, kita buat gambar daerah penyelesaiannya. Ya, caranya seperti video sebelumnya tentang cara menggambar daerah penyelesaian. Ya, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan daerah penyelesaiannya, langkah yang terakhir adalah menentukan nilai optimum sesuai yang diinginkan soal. Ya. Jadi kita cari titik-titik pojoknya, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Masih ingat caranya ya? Oke, kita mulai contoh yang pertama. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya. Oke. Contoh 1, seorang pedagang buah menjual dua jenis buah, yaitu buah mangga dan buah kelengkeng. Buah mangga ia beli dengan harga 12.000 per kilogram dan ia jual dengan harga 16.000 per kilogram. Sedangkan buah kelengkeng ia beli dengan harga 9.000 per kilogram dan ia jual dengan harga 12.000 per kilogram. Modal yang ia miliki 1.800.000, sedangkan gerobaknya hanya mampu menampung 175 kg buah. Tentukan keuntungan maksimum yang dapat ia peroleh. Oke, yang ditanyakan adalah keuntungan, gitu ya, adik-adik ya. Kalau kita lihat dari soal cerita ini ada dua kata kunci di sini, yaitu daya tampung 175 kg. Jadi antara mangga dengan kelengkeng itu maksimal 175 kg. Iya kan? Kemudian modal yang ia miliki 1.800.000. Hubungannya dengan apa? Dengan harga beli. Iya kan? Harga beli. Jadi harga beli mangga 12.000, harga beli kelengkeng 9.000. Modalnya dia 1.800.000. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan, berarti kan kita lihat untung itu adalah selisih harga jual dengan harga beli kan? Jadi kalau harga jualnya 16.000, belinya 12.000, berarti untungnya 4.000. Gitu ya. Kalau belinya 9.000, jualnya 12.000, berarti untungnya 3.000. Oke. Nah, dari sini kita buat tabelnya, Adik-adik, untuk menyederhanakan bentuk soalnya, ya. Yang dibicarakan di situ adalah pertama buah, tentang buah, yaitu apa? Mangga dan kelengkeng. Gitu ya. Nah, selain itu kita perhatikan di sini kata kuncinya tadi adalah modal dan daya tampung. Berarti di sini kita tulis hubungannya dengan modal tadi apa? Harga beli. Iya kan? Harga beli. Harga beli mangga itu adalah 12.000. Sedangkan harga beli kelengkeng 9.000. Nah, modalnya dia 1.800.000. Kan gitu ya. Kemudian apa? Kapasitas atau daya tampung. Ya, saya tulis ini kapasitas. Kapasitas artinya totalnya itu 175. Boleh lebih enggak? Tidak boleh, karena ini kapasitas daya tampung. Jadi antara mangga dengan kelengkeng itu nanti totalnya maksimal 175. Oke. Nah, baru di sini terakhir kita tuliskan untungnya. Untung untuk 1 kilo mangga 4.000. Untung untuk 1 kilo kelengkeng 3.000. Nah, nanti ini menjadi fungsi tujuannya fx, y, gitu ya. Fx, y adalah kalau mangga kita misalkan sebagai x, kelengkeng itu adalah y, ya. Di sini adalah jumlah gitu aja ya. Jumlah. Berarti fungsi keuntungannya atau fungsi tujuannya adalah 4.000 x ditambah 3.000 y. Ini adalah fungsi tujuannya. Oke, sekarang kita susun model matematikanya. Tinggal kita lihat di sini mangga adalah x, kelengkeng adalah y. Berarti kita susun
model matematikanya ke bawah, gitu ya, ke bawah. Kalau ini kita coret 30 gini, ya, berarti kan sama saja 12x ditambah 9y, karena ini modal berarti tidak boleh lebih, ya kan? Harus kurang dari atau sama dengan maksimal ya. Jadi model matematika yang pertama adalah 12x ditambah 9y kurang dari sama dengan 1800. Kak, boleh nggak disederhanakan lagi? Boleh, dibagi 3 misalkan ya. Jadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan berapa? Dibagi 3, 600. Ini yang pertama. Itu ya, model yang pertama. Model yang kedua berarti apa? Kapasitas ini 1x ditambah 1y kurang dari sama dengan 175. Ingat ya, tadi kenapa kurang dari sama dengan, karena ini bicara kapasitas atau daya tampung. Ya, nggak mungkin bisa lebih. Tadi juga gitu, bicara modal, nggak mungkin bisa lebih, nggak mungkin hutang kan ya. Kemudian untuk X dan Y-nya, karena bicara mangga dan kelengkeng, berarti X dan Y-nya itu otomatis dia harus positif. Gitu ya. Nah, ini adalah model matematikanya, adik-adik. Ya, model matematikanya. Sedangkan fungsi tujuannya sudah saya tulis di sini. 4000x ditambah 3000y. Oke, langkah 1 selesai. Kita lanjutkan langkah kedua. Kita gambar fungsi kendalanya ini. Sudah saya siapkan gambarnya seperti ini ya, adik-adik. Ya, supaya lebih cepat. Jadi 4x ditambah 3y sama dengan 600. Berarti kalau x-nya kita ganti 0, 3y sama dengan 600. Berarti y-nya sama dengan 600 bagi 3. 200 ya. Jadi ini. Sini ya. Kemudian kalau y-nya yang kita ganti 0 berarti kan 4x sama dengan 600. Maka x-nya 600 dibagi 4 berarti 150. Ini kan 150. Ya. Jadi yang garis ini adalah garis yang 4x plus 3y sama dengan 600. Itu ya. Kemudian yang x ditambah y kurang dari sama dengan 175. Berarti kan kalau x-nya 0, y-nya 175. Kalau y-nya yang 0, x-nya 175. Jadi ini 175. Di sini pasti juga 175. Jadi ini adalah yang kedua ya. Jadi x ditambah y sama dengan 175. Oke. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya yang mana? Kita lihat sekarang. Yang pertama, 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 600. Berarti garisnya yang ini ya. Yang ini. Kalau kurang dari sama dengan, coba kalau kita cek 0,0, kita masukkan 4 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 600, benar. Berarti kan daerahnya harusnya yang memuat 0,0. Iya kan? Harusnya. Tetapi yang kita coret yang bukan, supaya nanti daerah penyelesaiannya terlihat kosong, ya, terlihat jelas. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, x ditambah y kurang dari sama dengan 175. Coba kita masukkan 0,0. 0 tambah 0 kurang dari 175. Betul ya? Berarti harusnya kan daerahnya yang memuat 0,0. Tetapi yang kita coret yang bukan. Ini yang bukan. Ya, ini salah. Gitu ya. Oke. Kemudian x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu y. Sumbu y itu kan x sama dengan 0. Ya. Kalau lebih dari berarti sebelah kanan. Yang kita coret yang kiri. Gitu ya. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 itu sumbu x. Ya, sumbu x. Kalau lebih dari sama dengan berarti harusnya yang atas. Yang kita coret yang bawah. Nah, kan gini. Maka daerah HP-nya atau daerah penyelesaiannya adalah yang kosong ini. Gitu ya. Ini adalah daerah HP-nya. Nah, dari daerah HP ini kita tentukan titik-titik pojoknya. Kita melangkah ke langkah ketiga, ya. Titik pojoknya di sini. Apa ini? X 150 berarti di sini 150,0. Gitu ya. Ini apa? Y 175 berarti di sini itu 0,175. Ya, titik ini. Kemudian yang ini. Nah, kalau yang ini kita harus eliminasi dari apa? Dari dua persamaan ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tulis 4x ditambah 3y sama dengan 600 gitu ya. Kemudian yang bawah sekaligus saya kalikan berapa ini? 4 ya. Kalikan 4 aja ya. 4 ditambah 4y 175 kali 4 berapa? 700 kan ya.
700. Kemudian kita kurangi min Y sama dengan min 100, maka Y nya berapa? 100. Nah, karena X ditambah Y itu 175, Y nya 100, berarti kan X nya pasti 75. Iya kan? Maka koordinat di sini 75,100. Oke, sudah diketahui titik-titik pojoknya. Kak, ini perlu enggak? Karena yang ditanyakan keuntungan maksimum 0,0 ya jelas enggak perlu. Kalau 0,0 berarti kan enggak beli apa-apa ya, enggak perlu kita cari. Jadi yang kita cari 3 ini aja. Oke, jadi kalau 150,0 kita masukkan kemana? Ke fxy ini, 4000x ditambah 3000y. Ya, berarti kan sama saja 150 dikali 4000 ditambah 3000 kali 0 kan gitu ya. Berarti berapa nih? 15 kali 4 60, berarti 600.000. Sekarang yang kedua 75,100. Ini kalau kita masukkan berarti 75 dikali 4000 ditambah 100 dikali 3000. Berapa? 300.000 ditambah 300.000 ya, 600.000 juga. Nah, kemudian yang terakhir 0,175. Kalau kita masukkan berarti 4000 kali 0 ditambah 3000 kali 175 ya. Jadi 175 dikali 3000 berapa nih? 525.000 rupiah. Nah, dari 3 nilai ini mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 600.000. Loh Kak, sama. Ya, berarti pedagang diberi 2 pilihan. Keuntungan dia akan maksimum kalau dia hanya berjualan mangga saja. Jadi dia beli 150 mangga, kemudian dijual dengan keuntungan 4.000 tadi ya. Atau jika ingin lengkap maka dia beli 75 mangga dan 100 kilo kelengkeng, itu ya, karena keuntungan maksimumnya sama. Oke, supaya lebih paham, perhatikan contoh 2 berikut. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen, share ke teman-teman kalian. Oke, contoh kedua, dalam rangka pembantaraan siswa dari suatu SMA memerlukan paling sedikit 20 tenda. Peserta pembantaraan sejumlah 110 siswa. Untuk keperluan tersebut, panitia membeli tenda di suatu toko di daerahnya. Toko tersebut menyediakan 2 jenis tenda. Tenda model 1 menampung 10 siswa dengan harga 150.000. Tenda 2 menampung 4 siswa dengan harga 100.000. Karena keterbatasan dana, membuat panitia harus berhemat agar kebutuhan tenda terpenuhi dan dana mencukupi. Berikan saran kepada panitia berapakah jumlah masing-masing tenda yang harus dibeli agar pengeluarannya seminimum mungkin. Oke, berarti yang ditanyakan adalah bukan nilai minimumnya, tetapi berapakah banyak tenda 1 dan tenda 2 supaya pengeluarannya minimum. Nah, kita lihat di sini, agar pengeluaran minimum berarti kan ada hubungannya dengan harga, ya kan? Jadi 150.000 dan 100.000 di sini nanti akan menjadi fungsi tujuan, gitu ya, fungsi tujuan. Sedangkan untuk fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya 1. Panitia butuh minimal 20 tenda, paling sedikit kan? Paling sedikit 20 tenda. Jadi model 1 dengan model 2 itu paling sedikit 20 tenda. Berarti kan lebih dari sama dengan nantinya ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah pesertanya 110. Nah, 110 ini kan ditampung kalau model 1 10 orang, kalau model 2 4 orang. Nah, itu sebagai fungsi kendalanya. Nah, supaya lebih jelas kita buat tabelnya, adik-adik. Yang dibicarakan di situ adalah apa? Tenda ya. Tenda. Ada model 1, model 2. Kalau model 1 kita ibaratkan sebagai X, model 2 sebagai Y, ya kan? Kemudian apa lagi? Jumlah ya, banyaknya tenda ya. Jadi kan antara model 1 dengan model 2 itu minimal 20 tenda, paling sedikit kan ya 20 tenda. Kemudian daya tampung
atau kapasitas tadi sama aja ya. Kapasitas. Kalau tenda model 1 bisa menampung 10. Kalau tenda model 2 bisa menampung 4 siswa. Total siswa yang harus ditampung 110. Nggak boleh kurang. Iya kan? Nggak boleh kurang. Kemudian apa? Yang di sini adalah harga. Iya kan? Harga, atau bisa kalian sebut biaya. Biaya pembelian kan ya. Jadi kalau model 1 itu 150.000. Kalau model 2 100.000. Nah, ini yang menjadi fungsi tujuan. Ya, 150.000 X ditambah 100.000 Y. Itu ya, fungsi tujuannya. Ini kita ibaratkan jumlah gitu aja ya. Jumlah. Nah, kemudian dari sini kita bisa menyusun model matematikanya. Tinggal kita susun ke bawah. Gitu ya. Jadi 1X ditambah 1Y berarti X ditambah Y 20, karena di sini paling sedikit berarti tandanya harus lebih dari sama dengan. Paling sedikit. Iya kan? Kemudian yang kedua 10X ditambah 4Y 110. Nah, kalau ini mau kalian sederhanakan dibagi 2 ya. Bagi 2 ini 5, bagi 2 ini 2, bagi 2 55. Berarti bisa kita tulis 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 55. Ini yang kedua. Kemudian X itu tenda jenis 1 berarti lebih dari sama dengan 0. Y tenda jenis 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematikanya dengan fungsi tujuan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Nah, dari sini ke langkah kedua kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Sudah saya sayangkan seperti ini. Ya, X ditambah Y anggap sama dengan 20, berarti garisnya yang ini yang memotong di X 20 dan Y 20. Ini punyanya X tambah Y sama dengan 20. Kemudian otomatis yang satu ini berarti punyanya 5X plus 2Y sama dengan 55. Gitu ya. Oke, kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Yang pertama, X ditambah Y lebih dari sama dengan 20. Kalau kita masukkan 0,0 coba. 0 lebih dari sama dengan 20. Salah kan ya? Karena salah berarti harusnya daerahnya yang tidak memuat 0,0. Harusnya kan sebelah sini. Ya, tapi yang kita coret kan yang salah. Ini salah, kan gitu ya. Kita balik, yang kita coret yang salah. Nah, supaya daerahnya kelihatan jelas. Kemudian yang kedua, kita masukkan juga 0,0 coba. 0 lebih dari 55. Salah ya? Berarti harusnya kan daerahnya sebelah sini kan? Nah, yang kita coret yang salah. Berarti yang sini yang kita coret. Nah, kan gini. Lalu X lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu Y. Lebih dari sama dengan 0 berarti harusnya sebelah kanan. Yang kita coret yang kiri. Nah, ini kan. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Y itu sumbu X. Kalau lebih dari berarti ke atas. Yang kita coret yang bawah. Kebalikannya. Ya, ini kena coret semua. Nah, kan gitu. Loh, berarti daerahnya yang mana, Kak? Ini kena coret ya. Daerahnya yang mana? Daerahnya sini. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, kalau kita perjelas bentuknya seperti ini ya, Adik. Ini ya, di sini ya. Nah, ini titik potong lagi, ini ke sini. Nah, ini adalah daerahnya, sebelah sini. Oke. Nah, kemudian titik-titik pojoknya mana saja? Berarti ini 20,0 ya, yang gampang-gampang dulu aja. Ini berarti apa? Nah, kalau ini berarti kan titik potong terhadap sumbu Y ya. Berarti kalau X-nya diganti 0 berapa nih adik? X-nya diganti 0 berarti kan Y-nya 55/2 ya. Berarti ini 55/2, 0,55/2. Gitu ya. Kemudian titik potong yang di sini gimana? Kita eliminasi. Ya, kita eliminasi. 5X ditambah 2Y sama dengan 55. Terus yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 20. Kalau kita kalikan 2 sekalian berarti 2X ditambah 2Y sama dengan berapa? 40. Kita kurangkan gini berarti 3X sama dengan 15. Maka X-nya 5. Nah, karena X ditambah Y itu sama dengan 20. Kalau X-nya 5 berarti Y-nya berapa? Pasti 15.
15. Jadi koordinat di sini adalah 5,515. Oke, sudah ketahuan 3 titik pojoknya ini, baru kita masukkan ke fungsi tujuan fx, y. Itu ya. Nah, kita cari coba. Saya tulis di sini. Kalau 20,0 berarti sama saja 150.000 dikali x-nya 20. 150.000 dikali 20. Berapa adik-adik? 3 juta ya. 3 juta. Oke. Kemudian 5,15. 5,15 kita masukkan, berarti kan 150.000 dikali 5 ditambah 100.000 dikali 15. Jadinya berapa nih? 2.250.000. Oke. Nah, yang terakhir berarti 0,55 per 2. Ini kalau kita masukkan berarti kan 150.000 dikali 0 ditambah 100.000 kali ini ya. Berarti 100.000 dikalikan 55 per 2. Berarti sama saja berapa ini adik-adik? 2.750.000. Nah, karena yang diinginkan adalah seminimum mungkin, berarti dari 3 nilai ini yang paling kecil yang mana? 2.250.000. Kan ini ya. 2.250.000 rupiah. Berarti supaya biayanya minimum, maka berikan saran ke panitia dia harus beli apa? Harus beli 5 tenda jenis 1 dan 15 tenda jenis 2. Gitu ya. Ini yang bisa kita sarankan ke panitia supaya biayanya seminimum mungkin. Demikian, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Prematika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.